semoga bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu masih semangat untuk menyaksikan paparan terakhir dari kelompok kami ini. Untuk sesi yang keempat ini, presentasi akan dilakukan oleh Pak Mukyani Cahya dan moderator adalah Pak Yogi Yogaswara dan host saya sendiri Yanti Susilawati. Untuk mempersingkat waktu sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang apa yang akan dibahas oleh Pak Mukyani. Tema yang diangkat oleh Pak Mukyani ini sangat bikin penasaran, terutama saya ya, kalau pengen budidaya buah naga itu seperti apa, karena kebetulan di keluarga saya semuanya dari anak saya semuanya suka buah naga. Dan semoga untuk ibu bapak yang lain semangat untuk join dengan kami supaya bisa mengetahui lebih dalam tentang budidaya buah naga. Pak Muhyani, beliau itu adalah seorang pengawas SD di Kabupaten Cirebon. Sedangkan Pak Yogi adalah guru SD di di SD Negeri 1 Karangmuni Unik Sedong, masih di Kabupaten Cirebon. Ya, untuk mempercepatnya silakan saya perserahkan ke Pak Yogi untuk bisa membantu menjalankan kegiatan kita di hari ini. Silakan Pak Yogi. Terima kasih Bu Yanti Susilawati yang sudah memberikan waktunya kepada saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat sore. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Siti Batch 6 Jawa Barat 2010 Kabupaten Cirebon tim 6. Kami berada di tim 6 4 orang, saya sendiri Yogi Yogaswara, Yanti Susilawati, Pak Mukyani Cahya, dan Pak Haji Ahmad Waluyo. Bapak dan Ibu, kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budidaya buah naga. Pak Mukyani ini seorang pengawas SD yang merupakan pengawas yang sangat berpengalaman. Dia berawal dari guru di wilayah Gresik, lalu menjadi kepala sekolah dan menjadi pengawas di lingkungan Kecamatan Rumah Abang. Sekarang Pak Mukyani ada bertugas di Kecamatan Palimanan. Jadi barangkali ada Bapak Ibu yang berkenan mau bertemu dengan Pak Mukyani, silakan. Pak Mukyani berkantor di Dinas Pendidikan, khususnya di Korwil Dikcam Kecamatan Palimanan. Pak Mukyani akan membawakan tentang buah naga. Apa itu buah naga, bagaimana membudidayakannya, dan bagaimana cara memeliharanya hingga bisa mengumpulkan banyak pundi-pundi rupiah hingga bisa kita mempraktekannya nanti. Waktu dan tempat saya persilakan yang seluas-luasnya kepada Pak Mukyani. Terima kasih Pak Yoga. Pak Yogi. Sebentar, perbaiki dulu ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan coba berbagi pengalaman
tentang budidaya buah naga. Buah naga ini salah satu buah yang digemari oleh masyarakat dan sekarang lagi booming-boomingnya. Untuk itu mungkin akan lebih asik apabila kita menyukai buah naga, tinggal tidak hanya beli tapi kita juga menanam sendiri dengan membudidayakan buah naga sendiri. Baiklah ibu bapak sekalian yang saya hormati, kita mulai ya. Ini buah naga ini sudah banyak ya. Kalau kita beli banyak di toko-toko, supermarket, di pinggir jalan juga banyak ya. Tapi kita akan coba bagaimana membudidayakan sendiri buah naga ini, baik itu dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Setidaknya kita akan coba bagaimana buah naga ini. Kemudian kenapa usaha buah naga? Nah ini Bapak Ibu, buah naga ini sangat prospektif, masih jarang yang mengusahakannya walaupun banyak yang menjualnya dan banyak yang menyukainya. Nah ini permintaannya terus meningkat. Nah impor buahnya masih besar. Tren masyarakat mengkonsumsi buah yang berkhasiat untuk kesehatan juga masih banyak ya, tinggi. Kemudian buahnya bergengsi untuk kalangan menengah ke atas tuh. Kemudian bagaimana harapan untuk perusahaannya? Budidayanya mudah, harga buah naga relatif sekarang masih tinggi, pemasaran juga relatif mudah, permintaan meningkat setiap tahun dan kualitas produk dalam negeri lebih baik dari buah impor. Itu harapannya. Kemudian yang menarik dari buah naga, bentuk tanaman dan buahnya unik, rasanya khas dan tidak membosankan. Salah satu buah dengan 3 warna, ada yang pink, ada kuning, ada putih dan juga ada hitam. Banyak khasiatnya untuk kesehatan, terutama untuk ibu-ibu, ini untuk kecantikan juga bisa ya. Kemudian lebih kurang dari 90% masih impor ini ya. Tantangan ilmu dalam membudidayakannya, ini tantangannya seperti itu. Kemudian agroklimatnya, buah naga termasuk tanaman tropis yang dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan tumbuh dan atas perubahan cuaca itu ya. Jadi sesungguhnya ini idealnya pada ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Jadi di dataran rendah akan sangat subur. Curah hujan yang ideal untuk pertumbuhan sekitar 60 mm per bulan atau 720 mm per tahun. Pada curah hujan 600 sampai 1300 mm per tahun. Tanaman ini juga masih bisa tumbuh. Tanaman ini tidak tahan dengan genangan air. Artinya kalau tergenang air maka akan busuk dan akan mati. Intensitas sinar matahari sekitar 70 sampai 80%. Sebaiknya ditanam di lahan tanpa naungan dan sirkulasi udara juga baik. Suhu udara yang ideal antara 28 sampai 36 derajat Celcius. Kelembaban udara 70 sampai 90 derajat dan tanah harus beraerasi baik dengan keasaman pH 6,5 sampai 7. Nah, ini sebarannya. Kemudian penyebaran buah naga itu negara produsennya yang banyak itu dari Vietnam, Thailand, Israel, negara Amerika Latin, Meksiko, Guyana, dan Panama. Konon buah naga ini mulai ditanam dengan dibudidaya skala luas sejak tahun 1977. Perkebunan yang luas ada di Batam, Riau, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi ya.
Kemudian belum ada asosiasi buah naga. Yang lain itu banyak asosiasi tapi buah naga masih belum mempunyai asosiasi buah naga. Klasifikasi buahnya seperti ini ya. Barangkali kalau saya sebutkan ini tidak terlalu itulah, kita lewat saja Ibu Bapak ya. Klasifikasinya, divisinya ini bahasanya bahasa orang, mungkin orang-orang guru-guru biologi akan lebih tahu gitu ya. Gitu. Nah, buah naga termasuk kelompok tanaman kaktus atau famili Cactaceae dan subfamili. Nah, ini bahasa Latin itu ya. Nah, ini ya, bisa diteruskan ya. Nah, ini jenisnya ada yang putih isinya, yang merah, dan ada yang putih di dalamnya tapi kulitnya kuning. Baik putih maupun yang merah isinya ini sama-sama sangat bermanfaat bagi kesehatan, bagi tubuh kita ya. Batang buah naga, nah ini kalau dilihat dari batang buah naga kita bisa membedakan daging yang putih bagaimana, daging yang merah bagaimana, daging yang kuning seperti apa, itu bisa dilihat ini. Punya ciri-ciri tersendiri batang buah naga itu. Kemudian aneka buahnya juga sangat menarik. Nah, ini macam-macam bunganya ya, Ibu Bapak. Nah, morfologi buah naga. Tanaman buah naga merupakan jenis tanaman memanjat. Di habitat aslinya tanaman ini memanjat tanaman lainnya untuk menopang dan bersifat epifit. Secara morfologi tanaman ini termasuk tanaman tidak lengkap karena tidak memiliki daun. Akar. Perakaran buah naga bersifat epifit, merambat dan menempel pada tanaman lain. Perakarannya dangkal sekitar kedalaman 50-60 cm, mengikuti perpanjangan batang berwarna coklat yang di dalam tanah. Batang dan cabang. Batang buah naga berwarna hijau tua. Batang tersebut berbentuk siku atau segitiga dan mengandung air dalam bentuk lendir dan berlapiskan lilin bila sudah dewasa. Dari batang ini tumbuh cabang, duri-duri yang keras dan pendek. Letak duri pada tepi siku-siku, batang maupun cabang dan terdiri 4-5 buah duri setiap titik tumbuhnya. Bunganya. Bunga berbentuk corong memanjang berukuran sekitar 30 cm dan akan memulai mekar di sore hari dan akan mekar sempurna pada malam hari. Nah, ini setelah mekar warna mahkota bunga bagian dalam putih bersih dan di dalamnya terdapat benang sani berwarna kuning. Buah berbentuk bulat panjang dan biasanya terletak mendekati ujung cabang atau batang. Pada cabang atau batang biasa tumbuh lebih dari satu dan terkadang berdekatan. Kulit buah tebal sekitar 1-2 cm dan pada permukaan kulit buah terdapat sirip atau jumpai berukuran sekitar 2 cm. Bijinya berbentuk bulat, berukuran kecil dan tipis tetapi sangat keras. Biji dapat digunakan perbanyakan tanaman secara generatif. Setiap buah mengandung lebih dari 1000 biji. Nah, ini tahapan budidayanya. Kalau tadi ya tentang katakanlah ciri-ciri buah naga, sekarang tahapan budidayanya. Kita persiapan lahan, yang perlu siapkan adalah kemudian penyangga, pembibitan, penanaman, perawatan, dan panen, kemudian pemasaran. Nah, ya, persiapan lahan. Ini kalau ibu bapak punya lahan yang luas, yang agak tandus, kita siapkan seperti begini. Kemudian persiapan lahannya sebelum bibit ditanam, maka ya dipersiapan tempat penanaman media bisa berupa pot atau langsung di lahan. Secara prinsip tanaman buah naga yang dibudidayakan perlu rambatan atau tiang untuk membantu menegakkan batangnya. Rambatan ini bisa berupa tiang beton, kayu jajaran, jaranan ya, besi ataupun bambu.
rambatan ini harus tahan lama supaya tidak perlu diganti-ganti, supaya pertumbuhan tanaman tidak terganggu. Nah, persiapan lahan, rambatan tiang beton, jarak tanam 2,5 meter kali 2,5 meter atau 2 meter kali 3 meter. Panjang tiang 1,5 meter atau 2 meter, di mana 0,5 meter ditanam dan 1,5 meter cukup baik untuk rambatan. Media tanam berupa tanah yang dicampuri dengan pupuk kandang yang matang dan bila perlu dicampur dengan kapur dolomit pada tanah-tanah masam. Pemasangan tiang beton ini sebaiknya bersamaan dengan saat pembibitan sehingga waktu tanam tempat tiang beton sudah stabil. Nah, ini penyangganya, tanaman buah naga akan berbuah bila batangnya menjunteh ke arah tanah. Nah, buah gravitasi namanya juga. Bila cabang dibiarkan tumbuh mendatar, akan tumbuh terus memanjang dan tidak akan berbuah. Nah, macam-macam ini, ada tiang, ada beton, ada pohon. Penyangganya itu ada tiang beton, ada juga pohon hidup, juga tiang jemuran. Ini contoh penyangganya. Nah, seperti ini pembuatan tiang beton cetakan. Nah, ya kita teruskan aja. Nah, kelemahan dari penggunaan tiang dari beton adalah percabangan tanaman di bagian dalam menjadi tidak produktif karena batang buah naga berbentuk segitiga dan bagian yang menempel ternaungi tidak menghasilkan bunga dan buah. Nah, kelemahan tiang tanaman perlu pengaturan cabang dengan baik, kompetisi unsur hara, cabang tanaman kadang menaungi sulur batang naga dan ini mengurangi produktivitas buah naga. Kemudian pembibitan, syarat bibit stek batang, dipilih tanaman yang baik berbuahnya, dipilih cabang yang pernah berbuah baik. Ya. Nah, ini cabang yang kekar dan berduri besar, warna cabang hijau tua dan sudah tua, tidak cacat atau luka. Itu pembibitannya. Cara pembuatan bibit stek batang. Batang tanaman dipotong lebih kurang 30 cm, ujung di bawah dibuat lancip, rendam sebentar dengan fungisida. Maksudnya apa? Supaya ini tidak terkena penyakit, direndam dengan fungisida ini. Kemudian ditaruh di tempat teduh lebih kurang 1 minggu sambil siapkan polybag dan tanah persemaian. Tancapkan lebih kurang 3 minggu keluar akar atau cabang. Bibit stek selanjutnya siap untuk ditanam. Nah, ini pembibitannya seperti ini, Ibu Bapak. Ya, ini gambar-gambar pembibitannya itu. Ya, kita teruskan. Nah, ini kalau pembibitan dengan bijinya. Biji buah naga itu sesungguhnya juga bisa digunakan untuk pembibitan. Biji dipilih dari buah yang sudah masak dari pohon yang baik. Disemai dalam tray semai atau pot dalam bentuk koloni. Kemudian dipisahkan satu ke polybag pot. Itu kalau sudah tumbuh dipisahkan seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita waspadai adalah penyakit pada pembibitan, yaitu busuk batang bawah penyebab jamur, busuk lunak penyebabnya umumnya dilubangi oleh lalat untuk meletakkan telurnya. Nah, penanaman, satu tiang beton bisa ditanam 4 batang stek pada sisinya. Bila jumlah bibit terbatas bisa ditanam 2 stek. Yang penting anak cabang buah naga dibuat banyak, ya, dan subur pertumbuhannya. Buah yang akan muncul berasal dari anak cabang, jarang dari batang induknya. Yaitu. Kemudian perawatan. Nah, tanaman buah naga adalah tanaman kaktusan, dan ini tidak banyak hama maupun penyakitnya. Semut, bekicot, dan belalang tertentu suka memakan anakan yang masih muda, di mana durinya masih lunak. Lalat buah sering memasukkan telurnya di buah
muda, dan bila buah menjadi tua atau masak maka kulit buah timbul bintil-bintil yang mengurangi keindahan. Virus yang menyerang batang dan akibatnya batang bisa busuk. Jamur atau cendawan bisa menyerang tanaman yang terlalu rimbun sulurnya, dan itu bisa berakibat batang kelihatannya berkarat dan ini bisa mengganggu penyerapan makanan. Nah, ini hamanya tungau. Hama tungau akan menyerang kulit batang menjadi coklat. Penanggulannya omite dengan dosis 1-2 gram per liter. Kutu putih, tanaman buah naga yang diserang hama kutu putih, ya, obat kanon dengan dosis 1-2 cc per liter air seminggu sekali. Kutu sisik, hama kutu sisik umumnya berada pada bagian batang yang tidak terkena matahari langsung, dan cabang yang diserang hama ini akan terlihat kusam. Berikutnya adalah kutu batok, menyerang tanaman dengan mengisap cairan pada batang atau cabang yang menyebabkan cabang berubah menjadi warna kuning. Pengendaliannya juga bisa menggunakan cara yang sama dengan pengendalian hama kutu putih dan kutu tisik. Nah, berikutnya adalah bekicot. Hama bekicot sangat merugikan tanaman buah naga karena merusak batang atau cabang dengan menggorotinya dan dapat mengakibatkan cabang busuk. Hama ini disebabkan karena kebersihan kebun yang kurang terjaga. Semut pada umumnya akan muncul pada saat tanaman buah naga mulai berbunga. Pengendaliannya dengan menyemprotkan gusadrin dengan dosis 2 cc per liter air. Burung atau ayam, gangguan burung pada buah naga umumnya jarang terjadi dan tidak perlu dikhawatirkan, biasanya menyerang buah yang telah masak pada bagian atas. Nah, ini penyakitnya, penyakit busuk pangkal batang. Penyakit ini umumnya menyerang pada awal penanaman buah naga. Tanaman buah naga sering mengalami pembusukan pada pangkal batang sehingga muncul jamur yang menyebabkan kebusukan, yaitu Sclerotium rollsii ini ya. Ini jenis penyakitnya gitu ya. Penyakit ini sering terjadi pada bibit stek yang belum tumbuh akar dalam batang potongan. Pengobatannya tanaman buah naga yang terserang penyakit ini dengan penyemprotan benlat dengan dosis 2 gram per liter air atau menggunakan lidomil 2 gram per liter air sebulan sekali. Berikutnya adalah busuk bakteri. Gejala tanaman buah naga yang terserang penyakit ini adalah tanaman tampak layu, kusam, terdapat lendir putih, kekuningan pada tanaman yang mengalami pembusukan. Penyakit ini disebabkan oleh Pseudomonas. Ya, pengobatannya dengan mencabut tanaman yang sakit, kemudian pada lubang tanaman diberi basamid dengan dosis 0,5 sampai 1 gram dalam bentuk serbuk, kemudian pada lubang tanam tersebut ditanam bibit baru. Fusarium, penyakit yang disebabkan oleh fusarium, gejalanya antara lain cabang tanaman berkerut, layu, dan busuk berwarna coklat. Penanggulannya dengan menyemprotkan benlet dengan dosis 2 gram per liter air dalam seminggu 1-2 kali. Penyemprotan pada bagian batang dan cabang. Nah, ini perawatannya ya. Ini contoh gambar ya, batang yang kena penyakit ini. Penggunaan insektisida ya, perawatannya penggunaan insektisida dan fungisida masih diperlukan. Untuk tanaman organik harap memperhatikan dosis dan intensitas penggunaan pestisida. Perawatannya perlu teknik dan cermat. Musim berbuah buah naga ini pada bulan November sampai April. Siapkan anak cabang dalam kondisi optimum untuk berbuah pada waktu musim berbuah. Bila pertumbuhan anak cabang terlalu cepat atau lambat, maka anak cabang tidak akan berbuah. Cabang dan buah muncul dari duri. Nah, bentuk calon buah dan bentuk calon cabang hampir mirip. Kemunculan cabang umumnya berdasarkan musim mulai Juni. Jadi munculnya calon buah itu, bunga itu pada bulan Juni. Nanti bisa panen bulan November ya.
Berikutnya pembungaan bunga buah naga mekar pada malam hari seperti bunga wijaya kusuma. Bunga bisa dimanfaatkan sebagai teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Ini bunganya ya. Nah, pembuahan sejak muncul putik bunga dari duri hingga berbunga mekar kurang lebih 20 hari. Dari mekar hingga bisa dipetik masak buah kurang lebih 30 hari. Di lapangan bisa ditahan 7 sampai 10 hari. Itu yang sudah dipetik itu. Ya. Panen yang diambil dari tanaman buah naga adalah buahnya, buah dari penyerbukan bunga. Pemanenan buah naga haruslah hati-hati. Bila kulit terluka atau rusak, maka pembeli umumnya akan tidak suka. Tuh. Konsumen datang, pemasarannya konsumen datang ke kebun sambil wisata, bisa seperti itu. Yang berikutnya buah dipasarkan via toko buah atau supermarket dan lain sebagainya. Yang berikutnya dikirim via angkutan bus atau dikiriman barang ya. Atau yang sekarang sih banyak itu apa sih melalui paket gitu ya. Nah, manfaat dan khasiatnya memperbaiki kesehatan yang berkaitan dengan darah seperti menstabilkan kandungan gula darah. Ya, walaupun manis ini bisa menstabilkan kandungan gula darah. Menghilangkan atau mengurangi racun dalam darah sebagai antioksidan, mencegah pendarahan dan keputihan, ini untuk ibu-ibu, mencegah darah tinggi dan menstabilkan darah rendah, mengurangi kolesterol jahat, mencegah kanker usus dan sembelit, mencegah emosi berlebihan, meningkatkan daya tahan dan lebih bersemangat. Itu untuk kesehatan dan manfaat yang berkaitan dengan kecantikan, menjaga kulit dan mencegah jerawat. Barangkali itu. Nah, nanti ini kebunnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila ada ibu bapak yang ingin bertanya tentang buah naga, insya Allah kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Demikian ya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muktiani yang sudah memaparkan dengan begitu gamblangnya tentang budidaya buah naga. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Yanti, apakah produksi buah naga sudah memenuhi permintaan? Kira-kira jika kita ingin mencoba budidaya buah naga ini butuh modal berapa dan luas minimal luas lahannya berapa? Enggak. Ya. Jadi Yanti bertanya kira-kira berapa nih modalnya mau? Oh gitu. Ya, luas lahannya berapa hektar? Ini sebenarnya di halaman terakhir itu ada. Nah, ini kalau dibuat rencana anggaran belanja dan kita buat 1 hektar. Ini gambarnya kayaknya kurang jelas ya. Belum di-share. Iya. Belum di-share, belum masuk Muktiani. Belum Masuk sharingnya. Nanti coba. Selanjutnya ada pertanyaan lagi selain luas lahan tadi Kang Muktiani ya. Adakah perbedaan kandungan antara yang merah dengan yang putih? Oh, kandungannya. Ya. Baik, ini sebelum kandungan itu ya. Bapak Ibu, ya ini saya tampilkan di sini ya tentang budidaya. Kalau kita budidayanya ya ini perhitungannya untuk 1 hektar ya kurang lebih ada 1000 tiang ya. Maka dari belanja
peralatan, tenaga kerja, kemudian total biaya investasi, yaitu bisa kurang lebih ada, ini tahun pertama, kedua, ketiga sampai keempat itu sekitar 53.570.000. Maka pendapatan panen buahnya selama sampai tahun keempat itu akumulasi total pendapatannya itu 375 juta, sehingga itu keuntungan, akumulasi keuntungannya bisa mencapai keuntungan besi per tahunnya itu 321.430. Nah, itu perkiraannya betul. Kalau dijelaskan kayaknya ini nanti di-share aja lah gitu ya. Untuk apa sih perbandingannya, karena dijelaskannya ini sangat panjang dan lama, sementara waktunya sangat terbatas. Barangkali begitu Pak Yogi ya? Siap, Kang Mukyani. Ini sangat menggiurkan sekali. Dengan modal hanya 53 jutaan kita bisa menghasilkan sampai ratusan juta rupiah. Ya, mudah-mudahan itu. Untuk kandungan, Kang Mukyani, mangga. Kandungannya apakah ada perbedaan dari setiap warna yang diinikan oleh buah naga tersebut, Kang? Kalau yang saya pelajari, yang saya tahu ya, kandungannya itu hampir sama antara yang putih, yang merah maupun bungkusnya kulitnya putih itu hampir sama. Mungkin secara detailnya memang tidak kami tampilkan di sini kandungannya, tapi memang ada sedikit perbedaan, tapi pastinya sama. Kandungan kandungan katakanlah yang berkaitan dengan kalori itu hampir sama itu. Barangkali intinya seperti itu, Pak Yogi ya. Nanti lebih baik disampaikan. Baik, siap. Terima kasih Pak Mukyani. Ada satu lagi dari Ibu atau Bapak Yohana Masrudin ya. Saya juga punya tanaman buah naga, namun tidak diurus. Jadi sudah bertahun-tahun tidak berbuah, cabangnya sudah banyak. Mungkin tidak nanti buah naga merah yang saya tanam bisa berbuah. Enggak, Pak Mukyani. Ya. Jadi dia udah punya tanaman, tapi tidak diurus, Pak Mukyani. Setelah bertahun-tahun, apakah buah naga tersebut bisa berbuah lagi seperti biasa atau bagaimana? Ya, terima kasih. Ini memang segala sesuatu kalau tidak kita urusi, memang akhirnya menjadi liar gitu ya. Tadi dijelaskan buah naga ini kalau dibiarkan akan menjulur ke horizontal, maka tidak akan berbuah. Sehingga di sini perlu juga diurus, diperbaiki, dan insya Allah kalau diurusi dengan baik pemupukannya dan sebagainya, insya Allah akan bisa berbuah. Seperti itu Pak Yogi. Terima kasih. Semoga pemaparan ini jelas dan bisa dicoba oleh kita semua, hingga mari bersama-sama kita membudidayakan buah naga, sebuah yang menjadi favorit dari warga Indonesia sementara ini, dan mempunyai prospek yang sangat menggiurkan begitu ya Pak Mukyani ya. Iya. Mudah-mudahan pemaparan ini dapat lebih jelas, dan mungkin bila lebih jelasnya lagi silahkan menghubungi Pak Mukyani untuk sharing dan berbagi cerita tentang budidaya buah naga. Dan jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini untuk mengisi presensi, namanya sudah ada di chat, silahkan diisi untuk sebagai bukti kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu.
Ada lagi barangkali yang raise hand atau yang mau menyampaikan ininya? Ibu Ida juga, host Ibu Ida di unmute. Ibu Ida, bagaimana pemaparan pamuknya? Halo Ibu Ida. Ya mungkin Ibu Idanya lagi. Ini Ibu Ida. Ada suara motor. Suaranya tidak terdengar. Halo? Halo Ibu Ida. Ibu Ida mungkin malu-malu ya, atau mungkin ada kendala jaringan dengan perangkat yang digunakan oleh beliau. Ada lagi masukan dari teman-teman yang lain barangkali sebelum kita akhiri session sekarang. Oke, kalau tidak ada tambahan, demikian pemaparan yang begitu gamblang dari Pak Mukyani Cahya mengenai budidaya buah naga. Suatu prospek yang sangat menggiurkan, dengan lahan yang hanya 1 hektar bisa menghasilkan sampai hampir 1,5 miliar rupiah ya. 100 juta per tahun itu RCT-nya per tahun. Ya, mudah-mudahan ini merupakan peluang yang bisa kita ambil, bisa kita raih, dan semoga manfaatnya bisa kita rasakan bersama. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke host. Mangga Ibu ya. Alhamdulillah ya, momen sekarang sudah selesai. Dari tim kita ini berarti sudah selesai, tidak ada kendala lagi untuk mengingatkan kembali bahwa yang tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Mukyani, bahwa buah naga itu 1 buah tapi mempunyai 3 warna. Ada warna pink, putih, dan hitam. Kemudian buah naga ini sangat menjanjikan karena permintaan yang banyak tapi belum bisa dipenuhi oleh produsen. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu pengen punya usaha, kayaknya pas banget ini usaha di sini. Yang terakhir adalah biji dari buah naga itu bisa menjadi bibit untuk kita memulai budidaya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu tim 6. Yang terakhir, semoga apa yang kita paparkan dari sesi 1, 2, 3, dan 4 bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan atau kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, selesai acara kita. Ini. Bagaimana? Saya di rumah juga punya buah naga. Pohon buah. Tes. Halo?
Nyamuk. Tes. Halo. 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 Halo, halo. Iya. Halo. Halo.